Sahabat Mentari yang dikasihi Tuhan, kita bertemu kembali dalam program kita belajar bersama tentang firman Tuhan. Minggu kemarin kita bicara tentang kehendak Yesus bagi saudara dan saya, dan sekarang kita akan berbicara tentang sikap sebagai hamba Tuhan yang memberi diri. Sahabat yang dikasihi Tuhan, orang Kristen selalu saya katakan bahwa telah dibebaskan di dalam Kristus Yesus. Itu bukan berarti dengan dimerdekakan saudara dan saya boleh berbuat sesuka hati, toh sudah dibebaskan dosa, bukan begitu. Tetapi saudara dan saya dipanggil sekali lagi untuk melayani. Itu sebabnya kita dapat dikatakan sebagai hamba-hamba Allah. Nah, hamba Allah ini harus di dalam kehidupan kita senantiasa meningkatkan hubungan pribadi kita dengan Tuhan, meningkatkan spiritualitas kita dengan hubungan pribadi dengan Tuhan melalui firman Tuhan dan melalui doa, juga penghangatan bersama-sama melalui persekutuan bergereja. Sahabat yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya telah dibebaskan menjadi orang percaya, dibebaskan dari dosa agar menjadi hamba kebenaran. Mari kita melihat di Rom pasal 6 ayat yang ke-18 yang dikatakan demikian. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Setelah saudara dan saya dimerdekakan dari dosa menjadi hamba kebenaran, dan kita harus mengikuti hidup baru di dalam Kristus. Dan kita tidak berada di bawah tekanan mengikuti kehidupan lama kita. Karena pada waktu saudara dan saya menerima Kristus, maka dikatakan, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu dan sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Hidup di dalam Yesus Kristus. Namun kita melihat, dalam bahasa sederhana aku mengatakan hal ini karena kelemahan kamu sebagai manusia. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian pula kamu sekarang. Itu yang lalu. Kita menyerahkan diri kita menjadi hamba kecemaran, kedurhakaan, membawa kita ke durhaka. Nah, kemudian itu yang mengakibatkan kita terpisah dari Allah yang disebut maut. Maut adalah perpisahan antara manusia dengan Allah. Tetapi dengan percaya pada Yesus Kristus, saudara dan saya dimerdekakan. Oleh sebab itu, saudara dan saya harus menyerahkan anggota-anggota tubuh kita menjadi hamba kebenaran yang membawa kepada pengudusan. Saudara dan saya dikuduskan di dalam Yesus Kristus. Sahabat Mentari yang dikasihi Tuhan, orang yang dimerdekakan artinya bebas dari dosa, tapi tidak harus hidup di dalam dosa. Saudara dan saya menjadi ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Roh Kudus ada dalam diri saudara dan saya, selalu mengingatkan saudara dan saya untuk hidup kudus. Panggilan untuk merdeka, untuk menjadi seorang dan melayani seorang terhadap yang lain. Paulus mengatakan hal itu di dalam Galatia 5:13, panggilan untuk merdeka, panggilan juga untuk melayani seorang terhadap yang lain. Sahabat yang dikasihi Tuhan, di dalam 2 Korintus 4 ayat 5, Paulus menyebut dirinya hamba. Itu kehendak siapa? Bukan kehendak Paulus, tapi kehendak Yesus Kristus. Yesus Kristus memanggil Paulus untuk menjadi hambanya. Bagaimana sikap dasar seorang hamba
Mari kita melihat di dalam 2 Korintus 12 ayat 15. Karena itu aku suka mengorbankan milikku, bahkan mengorbankan diriku untuk kamu. Jadi jika aku sangat mengasihi kamu, bagaimana mungkin aku semakin kurang dikasih? Sebagai hamba Tuhan, hidupnya diwarnai dengan mau mengorbankan miliknya, mau mengorbankan dirinya untuk orang yang dilayani. Dia orang-orang yang dilayani dengan sepenuh hati sampai berkesudahan. Tidak ada cara lain, tidak ada harga lain yang dibayar sebagai hamba Tuhan. Membangun pribadinya sebagai orang yang dikuduskan, membangun dirinya menjadi orang yang rela melayani dalam bentuk sikap wajar pada awalnya, dan seterusnya, yaitu suka mengorbankan miliknya, bahkan mengorbankan dirinya untuk orang yang dilayani. Itulah sebabnya kita memberi judul hari ini adalah sikap sebagai hamba Tuhan yang memberi diri kita untuk pekerjaannya. Sahabat mentari yang dikasihi Tuhan, bagaimana jemaat tidak mengasihi saudara dan saya sebagai hamba Tuhan kalau saudara melakukan seperti yang dikatakan Paulus tadi, bahwa kita mesti rela berkorban tentang diri kita, dan rela melayani dengan sepenuh hati. Sahabat mentari yang dikasihi Tuhan, beberapa kualitas dari seorang hamba yang baik yaitu takut akan Tuhan, memiliki hubungan pribadi yang intim dengan Allah melalui firman dan doa, benar-benar menjadi hamba kebenaran dan meninggalkan sebagai hamba dosa, melayani orang lain, rela berkorban baik untuk orang yang dilayani maupun orang yang bukan dilayani, tidak memberi atau tidak mencari keuntungan sendiri di dalam melayani Tuhan. Sahabat mentari yang dikasihi Tuhan, itulah hal-hal yang perlu kita lakukan, bahwa kita memberi diri untuk pelayanan. Dalam nama Yesus, saudara dan saya menjadi hamba ya Tuhan yang baik, lalu memperhatikan orang-orang yang dilayani. Di dalam gereja, saudara dan saya atau saudara-saudara yang menjadi presbiter, layanilah jemaat yang menjadi tanggung jawab saudara dengan penuh pengasihan, dengan penuh pengertian, dengan penuh rela, bahwa saudara dan saya sudah menjadi hamba Tuhan yang harus memberi diri untuk pelayanannya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Biar kiranya hari ini kami boleh belajar apa yang harus kami berikan kepada-Mu Bapa di dalam kami melayani Engkau. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam Yesus kami berdoa. Amin.